ini kan udah tak anggap seperti anakku sendiri, ibaratnya kayak gini. Memang dari kecil tuh memang saya tergila-gila sama kuda. Jadi kalau lihat kuda itu kayak lihat ibaratnya orang yang dicintai, perasaannya mau mengungkapkan kan bingung kayak gitu. Nah terus kemarin itu aku ada niatan, ibaratnya kayak gini. Kalau ibaratnya saya besok itu ndak ada, saya mau dimakamin deket sama ini, Saladin kayak gitu. Tapi yang punya tanah itu udah tak temui deket kuburan di tempat saya kayak gitu. Saya bilang kayak gitu tapi ndak boleh. Niatnya cuma itu, kalau boleh mungkin tak. Mentalmu aku kalah sama mentalmu bro. Iya, ibaratnya kayak gini ya. Saya itu lagi kayak ibaratnya kayak kena penyakit jiwa terlalu terobsesi kayak gitu tuh nipu bersamaan. Jadi kamu. Padahal orang itu enggak kenal. Enggak kenal antara ini sama ini, enggak kenal, ini sama ini enggak kenal. Usaha saya kan jual beli mobil. Saya gandeng sama teman saya SMA, nipu bawa uang sama saya. Terus ada teman saya tak investasi juga nipu. Terus teman juga saya, ibaratnya dibawalah ibaratnya uang modal sampai saya kempis-kempis udah setahun ini. Iya. Tapi yang aku salutkan sama kamu bro, walaupun kamu ibarat gini, aku lihat kamu tuh seperti perahu kecil di tengah-tengah samudra yang terombang-ambing oleh besarnya ombak. Tapi kamu tetap kalau aku lihatnya sampai saat ini kamu tetap semangat untuk memberi makan Saladin, memberi kasih rawat Saladin, keluargamu. Aku akui mentalmu memang oke bro. Itu jadi mungkin ada kata-kata nggak ini buat teman-teman biar nggak ini. Intinya kalau kita pelihara kuda itu juga harus kita kasih rawat bagus. Ya gini. Atau bagaimana? Ini prinsip saya, yang prinsip saya itu gini, yang kalau ya ibaratnya tak tekan gini, kasih yang terbaik kudamu pasti ada timbal baliknya, kayak sampean bilang kayak tadi itu. Ya saya membutuhkan kayak gitu. Siap bilang kayak gitu. Boleh tanya Mas Ibal kayak gitu. Terus ibaratnya tahu bentrok pulang ke mertua. Mau pisah itu. Ya bilang gini, dia apa itu namanya, bilang sama aku kayak gini, kamu beli apa-apa enggak? Kayak saya sudah, ibaratnya kita sudah berkeluarga, seharusnya kan apa itu namanya ngomong, ibaratnya enggak ngomongnya berdiskusi, minta pendapat kayak gitu. Kalau semua ibaratnya kamu putusin sendiri, percuma kita berkeluarga, bilang kayak gitu istriku toh. Terus dia bilang gini, nanteng Heng, kamu milih kuda atau milih aku? Tak jawab, kuda, bilang kayak gitu. Yakin. Ini bro, terus gimana ini bro? Ini Saladin ini ya bro ya. Mungkin cerita-ceritanya mungkin lebih banyak yang menarik lagi nih. Iya. Masih banyak sekali. Banyak hal yang dikira orang itu gila, menghayal, gila kayak gitu. Memang nyata, yaitu Nursin yang tadi cerita ya. Setelah mau pisahan sama istriku, maksudnya ya pisah, ibaratnya kayak gertakan lah istriku itu yang anehnya, yang dia datang ke mimpi istriku ya. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Habis bentrok kayak gitu tuh yang istriku sendiri yang cerita. Dia kan di mertuaku, nggak mau pulang ya. Terus dia bilang gini, katanya, wah aku mimpiin Saladin, bilang gitu. Kudanya jadi 3. Jadi dia mandi di kamar mandi, tapi ini udah jadi besar dia jagain sama nggak tahu yang 2 kuda. Lah itu sebelumnya aku mimpi juga, ini kudanya jadi 3 kayak di pegunungan, tapi itu namanya persawahan datar, tapi di pegunungan, nggak tahu itu apa namanya. Di gurun gitu. Nah, kudanya jadi 3 juga. Lah istriku dimimpiin jadi 3 itu dijagain di kamar mandi. Lah habis itu istriku jadi suka sama sayang ini, sama yang namanya Saladin, udah terima Saladin ini. Lah itu mau percaya nggak percaya memang kayak gitu ceritanya, Heng. Oke. Nah, bro, berarti kan dari kejadian istrimu dimimpiin itu kan istrimu jadi seneng kan sama Saladin. Itu berarti kuda ini benar-benar membawa berkah seperti itu dari mimpi tadi ya. Iya. Nah aku juga pernah denger nih bro.
Ini juga gila banget. Aku pernah denger nih teman-temanku yang bilang Mahang. Iya. Katanya kamu beli sepetak tanah. Iya. Ini gila ini kayak ini. Jadi tanah itu katanya kamu pengen kalau semuanya kamu Saladin ataupun kamu besok-besok apa kapan nggak tahu ya. Ini bener nggak, tapi aku takut ini mau ngomong ini. Iya. Nggak apa ngomong apa aja. Ngomong aja nggak apa-apa. Tapi bener nggak ya, Mas? Yang kalau kamu nggak ada sama kamu nggak ada, nggak berani ngomong aku. Ngomong aja nggak apa-apa. Nggak, tapi kamu pernah belum Ibaratnya gimana? beli tanah buat makamin Saladin gitu? Oh, alah. Kalau mau Saladin nggak ada, maksudnya? Oh ya gini. Aku nggak berani ngomong soalnya, tapi aku dengar-dengar itu bener nggak sih bro? Iya, ya bener itu. Hah? Bener itu Mas. Maksudnya kan kayak gini, kemarin itu waktu pertama-pertama kan masih ibaratnya kayak gini ya. Ini kan udah tak anggap seperti anakku sendiri, ibaratnya kayak gini. Memang dari kecil tuh memang saya tergila-gila sama kuda. Jadi kalau lihat kuda itu kayak lihat ibaratnya orang yang dicintai. Perasaannya, malam kan bingung kayak gitu. Yeah. Nah, terus kemarin itu aku ada niatan, ibaratnya kayak gini. Kalau ibaratnya saya besok itu ndak ada, saya mau dimakamin deket sama ini, Saladin kayak gitu. Tapi yang punya tanah itu udah tak temui deket kuburan di tempat saya kayak gitu. Saya bilang kayak gitu tapi ndak boleh. Niatannya cuma itu, kalau boleh mungkin tak. Mentalmu aku kalah sama mentalmu bro. Iya, ibaratnya kayak gini ya. Saya itu lagi kayak ibaratnya kayak kena penyakit jiwa terlalu terobsesi kayak gitu tuh namanya apa lupa. Tapi iya benar, terlalu mendalami kamu sama kuda ini. Tapi ya apa ya, ada bagusnya juga sih bro. Iya. Tapi ya itu, ya semoga aja nanti Saladin ini rencana mau buat kamu pacu. Ya sejadinya aja. Maksudnya kayak gini. Ibaratnya gini. Saya itu selalu nggak menekankan ini mau buat apa, tapi saya cuma untuk saat ini memang dipacu, ibaratnya kayak gitu. Maksudnya saya sama bilang sama kudaku itu, alah sejadinya aja le, nggak apa-apa kamu mau jadi apa, kamu tetap kudaku, ibaratnya kayak tetap gitu. tak kasih makan enak gitu, aku rawat yang bener gitu. Iya, intinya sebisa aku lah, semaksimalku. Untuk makanan enak ndak enaknya itu kan punya kriteria tersendiri toh. Nah, ibaratnya kayak gini ya semaksimalku lah intinya kayak gitu. Nah bro, ini gini bro, kalau kita ngobrol tentang pacu ini bro, kalau kuda kita lari di pacu itu biayanya nggak main-main loh bro. Kita kasih makan, vitamin, joki, pelatih, perawat. Iya. Tapi kamu memang benar-benar udah niat. Ya gimana ya, mau bilang itu bingung mau jelasin gini yang maksudnya kan kayak gini. Seibaratnya saya selalu bilang intinya itu bukan kemauanku tapi malah justru sejadinya dia. Maksudnya kayak gini ya, ini cerita-cerita tentang ibaratnya kayak sugesti atau kayak ibaratnya ya dibilang gimana ya, intinya ki kayak anak. Bilang gini, kalau anak lahir di dunia itu masih punya rezekinya sendiri. Iya, betul. Nah, ya ini kalau ini ada rezekinya ya tak buat pacu kayak gitu. Tapi saya semaksimal mungkin lah ibaratnya kayak gini. Kayaknya ini maunya dipacu, ibaratnya kayak gitu. Ngomong-ngomong bro, kalau Saladin ini berarti usia berapa sekarang dia? Usia 22 bulan mau jalan 22 bulan tanggal 15 besok. Ini sudah mulai di long share, sudah dinaikin juga ya? Udah ini ya. Tapi karakter ini gimana sih bro? Nakal atau? Karakternya itu nakalnya cuman sama aku aja. Kalau mungkin nggak nakal kalau sama kamu, mungkin dia pengen main-main aja gitu sama kamu gitu bro. Iya gini, kalau saat ini ibaratnya dia itu ya mungkin aku yang nggak berani ya, tapi sama orang lain yang tahu kuda itu dia nurut, tapi kalau sama aku manjanya minta ampun. Ya itu tadi, dia pengen main-main sama kamu berarti. Kalau ini anakan siapa ini, Saladin ini? Ini anaknya Tornado. Tornado itu kuda dari Minahasa itu kayaknya. Iya, anaknya Tornado. Siap. Oke.
Nah ini bro, sementara ini kan kamu tetap ngeluarin uang banyak nih. Pernah nggak sih? Soalnya aku juga pengen nyontoh kamu. Pernah nggak sih kamu pas nggak ada uang gitu, terus tiba-tiba makanan Saladin habis atau peralatan Saladin habis tuh pernah belum? Terus ada jalan-jalannya yang kamu bikin aneh itu ada nggak? Pernah belum? Enggak, gini ceritanya. Maksudnya itu ini kuda itu kayak bawa rezeki tersendiri, ibaratnya kayak gini ya. Saya nggak pernah memaksakan, ibaratnya harus semaksimal mungkin tak maksudnya ibaratnya itu tak tabrak-tabrak kayak gitu, maksudnya hutang situ, hutang sini enggak, tapi semenjak apa kekurangannya dia pasti ada rezeki. Pasti. Itu pasti nggak 1 kali 2 kali tuh bro. Sampai saat ini. Ibaratnya kayak itu. Yang nggak disangka-sangka tiba-tiba datang gini, soalnya ini 1 hari lagi makanan Saladin habis nih. Nanti tiba-tiba ada contohnya kayak gini. Itu kemarin itu kayak Vital habis, brand habis, semua habis yang. Sampai saya kan nggak pernah ibaratnya malu sih mau hutang sama itu pakan kayak gitu. Tapi udah nggak pegang uang sama sekali itu. Karena ya ibaratnya nggak pegang uang sama sekali, saya bingung sampai 1 hari itu malam itu nggak bisa tidur. Wah, apa saya hutang aja ya sama ibaratnya langganan saya beli makanan kayak gitu. Nah, wah besok kalau nggak ada solusi buat beli makan, otomatis saya mau nekat bilang, wah mas mau minta utang dulu, nunggu uang cair, bilang kayak gitu toh. Nah itu lucunya gini ya aneh tapi ini memang benar kenyataan. Aneh tapi nyata. Waktu saya ketiduran sampai nggak bisa tidur jam 3 yang. Bangun jam 7 pagi, tiba-tiba ada transferan masuk. Pas buat beli makan dia Vital, pas, brand, uangnya pas 1 juta itu. Nah itu yang ngirimin siapa ini bro? Itu gini, dulu ada teman jual beli mobil, tak kasih ibaratnya, ya cuman acara bukan mobil saya, ibaratnya kayak gini. Tak kasih dagangan lewat orang lain, ibaratnya dibeli sama dia. Nah terus ibaratnya laku, untung banyak. Nah terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, bro, ini saya tambahin, makasih. Telah dikasih ini saya kelebihan untung, berarti dikasih 1 juta itu, anehnya itu. Dan berulang kali kayak gitu. Seperti itu ya. Ngeri ini. Kalau dibikin film ya asik ini, bro. Iya. Dan gini, yang. Ya ini mau cerita-cerita aja. Enggak apa-apa. Ibaratnya gini. Waktu itu namanya pelihara ini. Waktu pertamanya yang rezeki ngeri yang pertama bagi saya. Ibaratnya kayak gini. Misal gini, saya nggak pernah mendapatkan penghasilan 50.000, misal mentok di 20.000 misal. Tapi nyampe tembus 100.000 pas awal-awal beli ini. 100.000 nyampe ini aneh lagi yang. Saya pengen gini, itu saksinya ada yang tetangga saya lah ibaratnya. Kalau ya memang tetanggamu bukan ibaratnya ya. Iya, itu ibaratnya tetanggaku namanya Jumadi. Ya itu. Oh, Pak Jumadi itu. Jumadi orang ya tetanggaku lah Jumadi. Iya, aku tahu. Terus Jumadi itu kayak gini. Dulu kan aku kan pengen punya kandang view yang bagus, yang. Gitu. Tapi kan cari tanah di tempat itu kan susah yang mau dijual, yang. Selain susah mahal juga. Ya mahal. Lah terus gini. Ibaratnya kayak Jumadi itu, ya maaf ya ini bukan aib teman, tahu saya udah izin sama teman saya itu, dia terkena judi online, jadi ibaratnya saya cuma mikir, wah saya pengen tanah ibaratnya yang pinggir jalan yang view-nya bagus. Tiba-tiba Jumadi datang ke saya, bilang kayak gini, apa itu namanya, iki tanahku aku nilai hutang, bilang hutang lah ibaratnya hutang kayak gini. Sebagai teman tak pinjemi ya. Nah, tak pinjemi, terus dia mau kembalikan berapa, hari apa itu meleset. Terus tiba-tiba dia bilang gini, tambahi segini, udah tak kasih tanahku, bilang kayak gitu. Terus dan nyata itu, yang. Itu baru pikiran pengen punya itu udah langsung kejadian. Itu ada sangkut pautnya dengan Saladin nggak? Ya gini, aku kan cuman mau mikir,
bilang sama itu minta ini, Din, aku pengen kandangmu ibaratnya. Kandangmu ya kayak stabel-stabel lain, kandangnya besar lah ibaratnya yang view-nya bagus, ya, jauh dari apa itu pemukiman ibaratnya yang udaranya gitu, sejuk gitu. Ya akhirnya itu kejadian juga itu. Akhirnya sekarang jadi kandangnya Saladin. Bukan, ya ini mau cerita lagi. Oh, ya. Gimana? Ini ibaratnya kayak gini. Itu rezeki saya nggak nyangka-nyangka, Heng. Nggak nyangka-nyangka, terus apa itu nah pokoknya ya intinya ibaratnya contohnya saya nggak pernah 20.000 bagi saya penghasilannya udah cukup besar, udah bisa memenuhi ibaratnya kemauan saya sama keluarga saya, tapi itu nyampe 100.000, bahkan di 2 bulan nyampe 150.000, di 3 bulan nyampe 300.000, Eng. Nyampe bingung aku, Eng, yang namanya ibaratnya, loh kok kayak bisa gini, kayak gini. Kaget gitu ya. Ucap-ucapnya jadi uang, Eng. Nah, tapi itu apa itu namanya? Piye jelasinnya ya, ibaratnya ketika aku berpenghasilan banyak itu justru saya malah tidak memanfaatkan dengan baik. Ibaratnya kayak gitu ya, saya ibaratnya salah jalan lah, terus nyampe puncak terakhirnya itu apa itu sampai ibaratnya yo mau bilang gimana ya, mau cerahan tapi aib bilang kayak gitu loh, maksudnya gini, sharing aja ya. Maksudnya contohnya gini, saya bawa ya intinya perilaku itu tidak baik lah. Saya bawa ke kandang. Ini saya itu waktu itu ada groomnya Humaira, namanya Om Aston. Pagi-pagi itu nama Om Aston. Saya ke sana kangen sama ini, Yang kangen sama ini, terus apa itunya? Itu kan pas waktu usia 5 bulan udah diumbar sama ibaratnya kan belum diambil tak pindah ke kandangku sendiri toh, belum apa itu udah dipisahin sama induknya tapi diumbar. Itu saya jam 6 kalau nggak salah itu pagi. Jam 6 pagi saya ke sana, terus ini diumbar tuh datengin aku, Yang datengin aku, terus apa itu namanya dia datengin aku, dia kayak aku lihatnya dia kayak nangis dan berbicara sama aku, tapi bicara bukan bicara bahasa gini gitu. Kalau ngomong kayak gini aku takut ini malah bukan kuda tuh, Yang tapi intinya itu dia kayak bilang kayak gini, kelakuanmu jangan kayak gitu, saya nggak suka sama kayak gitu kelakuanmu, nanti kamu bakal ibaratnya dapat cobaan yang belum pernah kamu rasain, Yang belum pernah kamu rasain. Wah, lah itu aku jadi pikiran. Saya bilang sama Om Aston itu saksi Om Aston, benar-benar saya curhat sama Om Aston kok Saladin bilang kayak gini. Oh ya semoga tidak, Om Aston bilang kayak gitu. Nah terus apa itu namanya, ternyata 1 bulan benar, Yang selisih 1 bulan. Selisih bulan-bulan ibaratnya teman dekat saya malah itu, Yang bawa kabur modal saya, Yang 3 itu ada 3 teman kenal semua itu, Yang teman dekat itu bawa apa itu namanya modal saya, nyampe saya nggak bisa apa-apa untuk sampai sekarang ini. Ibaratnya itu orang 3 itu berdos apa itu namanya nipu bersamaan. Jadi kamu. Padahal orang itu enggak kenal. Enggak kenal antara ini sama ini, enggak kenal, ini sama ini enggak kenal. Usaha saya kan jual beli mobil. Saya gandeng sama teman saya SMA, nipu bawa uang sama saya. Terus ada teman saya tak investasi juga nipu. Terus teman juga saya ibaratnya dibawalah ibaratnya uang modal sampai saya kempis-kempis udah setahun ini. Iya. Tapi yang aku salutkan sama kamu, Bro, walaupun kamu ibarat gini, aku lihat kamu tuh seperti perahu kecil di tengah-tengah samudra yang terombang-ambing oleh besarnya ombak. Tapi kamu tetap kalau aku lihatnya sampai saat ini kamu tetap semangat untuk memberi makan Saladin, memberi kasih rawat Saladin, keluargamu. Aku akui mentalmu memang oke, Bro. Itu jadi mungkin ada kata-kata nggak ini buat teman-teman biar nggak ini intinya kalau kita pelihara kuda itu juga harus kita kasih rawat bagus ya gini, atau bagaimana? Ini prinsip saya, Yang prinsip saya itu gini, Yang kalau ya ibaratnya tak tekan gini, kasih yang terbaik kudamu pasti ada timbal baliknya, kayak sampean bilang kayak tadi itu. Ya saya membuktikan kayak gitu. Dengan posisi saya saat ini, bahkan
ibaratnya gini, ini saya itu berada di titik kayak terbawah. titik terbawah yang pernah belum saya rasakan ya. Padahal ya ini cuman ya curhat maksudnya kayak ini. Tanggungan saya kan banyak maksudnya orang usaha kan tak luput dari hutang ke bank bilang kayak gitu. Ya masih angsuran, masih ibaratnya ini modal sudah dibawa orang nyampe saya cari jalan ibaratnya dari sesuai hukum, dari sini sudah lapor polisi, lapor gini, tapi belum ada tindakan yang bisa mengembalikan uangku sampai saat ini. Tapi alhamdulillah ada gantinya, selalu ada gantinya ya, gitu. selalu tercukupi. Kalau kita positif thinking terlalu tercukupi. Dan yang terpenting hidup itu kuncinya satu, bro, bersyukur. Iya, bersyukur. Betul nggak? Iya, bersyukur, selalu bersyukur kayak gini. Iya. Ya, ini prinsipnya sendiri-sendiri ya. Iya. Maksudnya kayak gini, saya masuk terjun ke pacu, ya toh ke pacu. Orang tahu kuda, ibaratnya orang ahli-ahli dalam kuda pasti dia spesifikasinya harus gini. Iya. Tapi saya bersyukur kalau punya aku baru ini ya udah mau menang mau kalah yang penting saya udah seneng dia lari. Iya. Saya selalu bilang sama ini, Le, wis sakarmu lah Le, ibaratnya bahasa Indonesia, Le terserah kamu mau jadi kuda apa, yang penting kamu lari sampai finish nggak ada kejadian, saya sudah bersyukur ibaratnya kayak gitu. Untuk saat ini memang saya tekankan dia ke pacu, baru ke pacu entah. Tapi ya enggak tahu ke depannya gimana. Aku sebagai temanmu aku tetap mendoain kamu. Semoga nanti Saladin bisa bikin bangga kamu. Pokoknya itu intinya, Gung. Aku salut sama kamu. Aku tak akui kamu nekat, bro. Iya. Tapi dengan kenekatanmu itu kamu pasti nanti, aku yakin kamu ada hasilnya nanti. Iya. Gini, Heng. Ini masalah prinsip hidup. Maksudnya kalau saya sudah ibaratnya memulai setar, kalau saya belum ibaratnya belum masih bisa, misal lomba lari maksudnya, kalau masih bisa jalan, saya harus jalan. Padahal itu kan lomba lari, tapi kalau belum ibaratnya terjatuh, belum sudah nggak bisa, saya nggak berhenti, saya masih berusaha, masih ibaratnya saya orangnya terlalu pede, terlalu optimis dan terlalu nekat. Padahal ya tahu sendiri biaya pacu itu berapa, mainan di kuda itu berapa, ibaratnya kayak gitu. Tapi kamu ini jujur bro, kamu pernah nggak dibilang wah aku ngedan gila anak itu? Pernah nggak orang yang nggak gitu ngomong gitu? Keluarga aku sendiri malah, keluarga aku bilang kayak gini. Tapi iya betul. Kayak kamu itu dijual aja lah wis, kudanya lagi saat kayak gini. Tapi aku selalu bilang, yakin kalau ibaratnya masih saya bisa mempertahanin, saya tahanin kalau belum ya ibaratnya dulu saya selalu bilang kayak gini, kuda ini enggak akan aku jual, ibaratnya kayak gitu. Berapapun. Tapi, ya ibaratnya dulu waktu posisi ibaratnya masih terpenuhi, tapi kan gara-gara omongan itu kita akhirnya dihadapkan ibaratnya situasi kedepannya nggak tahu. Tapi untuk saat ini saya masih konsisten sesuai omonganku, tapi semoga nyampe ke depannya enggak ibaratnya seumpama nih Saladin nih bro. Iya. Saladin nih besok lari. Menang terus akhirnya ikut di derby. Nanti ini masih menang terus ya. Nanti nih, nunggu 1 bulan di puncaknya ini ada yang mau nawar 1M gitu, bakalan mau kamu jual enggak? Wah, ini seumpamanya. Iya, seumpamanya, tapi saya nggak bisa menjawab, Bang. Soalnya ibaratnya itu saya nggak menghayal sampai situ, tapi ini enggak ini seumpama. Apakah kamu bersedia untuk menggantikan kuda kesayanganmu ini yang bernama Saladin dengan uang 1M atau bagaimana? Untuk saat ini sih gini, Yang. Iya, jawabnya bingung sih. Untuk saat sulit ini ya, bro, ya? Nggak bisa menjawab, maksudnya nggak bisa menjawabnya itu tetap tidak. Masih saya kan bilang untuk saat ini saya masih konsisten dengan omongan saya yang kemarin ibaratnya, dan semoga ibaratnya sampai kapanpun ibaratnya kayak gitu. Kita bakalan lanjut review 1 ekor kuda kebanggaanmu yang bernama Saladin. Siapa nama bacanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Ini nanti rencana kalau besok mau ikut pacu bener, aku pokoknya siap mereview dimanapun Saladin lari.
Sehat-sehat kalau jadi terus. bagus, kalau jelek enggak usah. Loh, Nanti nggak ada subscribe kuda yang namanya bagus, jelek nggak ada. Iya. Kuda itu sama semua, Iya. tapi bentuknya yang beda, tergantung hati kita, Iya. bro. Bener nggak, bro? Iya, siap. Sampai ketemu nanti Saladin di kejuaraan pacu Indonesia ini. Iya. Saya Siap. tunggu. Oke. Yang penting kamu semangat Tetap semangat. dan kata-kata, bro. Iya. Apa? Iya, kata-katanya kayak gini sih. Ya, kalau aku sih kalau mau melakukan sesuatu harus pakai hati. Nanti hasilnya insya Allah nggak mengkhianati. Ibaratnya kayak gitu. Kalau kita ibarat ini buat yang apa itu mau pelihara, yang ibaratnya yang awam-awam lah mau ibaratnya mau pelihara kuda dan suka kuda itu ya nekat aja tapi pakai hati, jangan Nekat, jangan, asal nekat itu. terus pakai hati, jangan terobsesi kamu harus gini, berarti jalani aja apa adanya. Ibaratnya kayak Jalani gitu. ibarat seperti layaknya air yang Iya. turun dari gunung menuju muara. Nanti Iya. pasti akan menemukan keindahannya. Iya. bro. Oke, siap. Sampai di sini nanti kita pasti bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Salahuddin Iya. Al Ayyubi. Salam Kuda Pacu Indonesia. Indonesia. See you next time.